Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Langsung saja kita lanjutkan. Diceritakan ana di sini halaman 85 poin 81. Poin 81 halaman 85. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, wallahu tabaraka wa ta'ala sami'un basirun. Allah tabaraka wa ta'ala, dia maha mendengar lagi maha melihat. Sami'un alimun, yadahu mabsutatani, kedua tangannya terbentang. Qad alimallahu annal khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum. Allah telah mengetahui bahwasanya makhluk-makhluknya, hamba-hambanya, manusia-manusia, ada yang berbuat maksiat kepadanya sebelum Allah menciptakan mereka. Ilmuhu nafidun fihim. Ilmunya Allah berlaku bagi mereka. Falam yamna'hu ilmuhu fihim an hadahum lil Islam. Ilmunya Allah tentang keadaan mereka yang bermaksiat kepadanya tidak mencegahnya untuk dia memberikan petunjuk kepada mereka kepada Islam. Wa man nabi alaihim karaman wajudan wa tafaddulan falahul hamdu. Dan Allah memberikan anugerah kepada mereka dengannya sebagai bentuk karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, falahul hamdu, baginya lah segala puji. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini ada dua pembahasan, dua cabangnya, yaitu yang pertama berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, dan yang kedua masih ada kaitan dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah pernah kita sampaikan, sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan al-qadaru nidhamut tauhid. Iman kepada takdir adalah porosnya tauhid. Man wahadallah wa kadzdzaba bil qadari naqadha takdzibuhu tauhidahu.
Barang siapa yang bertauhid kepada Allah, tapi dia mendustakan takdir, maka pendustaannya membatalkan tauhidnya. Maka harus lengkap iman kepada 6 rukun iman. Di antaranya iman kepada Allah dan iman kepada takdir Allah. Artinya ada kaitan erat antara iman kepada Allah, kepada nama-nama dan sifat Allah, dengan iman kepada takdir. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya setelah pembahasan tauhid asma wa sifat ini. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wallahu tabaraka wa ta'ala sami'un basir. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Ini di antara al-asma'u al-husna. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling baik, yang paling indah, yang paling sempurna. Maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya tersebut. Di antara al-asma'ul husna yang wajib kita yakini adalah as-sami al-basir. Allah subhanahu wa ta'ala, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam kitab beliau Fiqih al-Asma'ul Husna yang kita pernah kaji ketika membahas kitab Qatful Janadani, kita sudah pernah mengkaji atau meringkas kitab Fiqh Asmaul Husna dari sisi pembahasan makna-makna 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Silakan dimeraja lagi rekaman kajian kita dari kitab Qatfu Al-Jana Ad-Dani karangan Asy-Syaikh Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu taala, dan putranya yang bernama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad menulis kitab Fiqh al-Asma'u al-Husna. Ini yang kita isyaratkan tadi, sudah kita ringkas pembahasan tentang makna dari 99 al-Asma'u al-Husna. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala mengatakan Allah menyebut nama Sami' itu kurang lebih ada 50 kali di dalam Al-Quranul Karim. Allah maha mendengar. Di antara ayatnya yang sudah sering kita sampaikan tentang kaidah tauhid asma wa sifat, yaitu dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini sama dengan yang disampaikan oleh Imam Barbahari di sini. Allah menggandengkan nama Sami' dan Basir. Wa huwas sami'u al-basir, dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. As-Sami' al-Basir, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Dalam ayat tadi surat Asy-Syura ayat 11, seperti yang kita sampaikan tadi, ini kaidah dalam pembahasan tauhid asma wa sifat. Allah mengatakan laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini mensucikan Allah dari menyerupakan atau diserupakan dengan makhluk. Wa huwas samiul basir, menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, laisa kamitsli syai'un, ini tanzihun bila ta'til. Mensucikan namun tanpa menafikan nama dan sifat Allah. Wa huwas samiul basir, ini namanya isbatun bila tamtsil. Menetapkan namun tanpa diserupakan dengan makhluk. Itulah pertengahannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan dua kelompok sesat, kelompok musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dan kelompok al-mu'attilah yang menafikan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah pertengahan.
menetapkan tanpa menyerupakan. Mensucikan tanpa menafikan. Kalau musyabbihah hanya mengambil ayat wa huwa samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, ditambah dengan ucapan mereka, pendengaran Allah, penglihatan Allah sama dengan makhluk. Ini musyabbihah, kufur akbar. Al-Mu'attilah yang menafikan sifat Allah hanya mengambil laisa kamisli syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Mereka mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Atau mengatakan Allah tidak punya sifat. Atau mengatakan ada sebagian sifat Allah yang wajib ditetapkan karena sesuai dengan akal. Itulah ahlul kalam. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka pertengahan. Tidak menafikan nama dan sifat Allah dan tidak pula menyerupakan. Menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan tanpa menafikan. Di antara yang ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah dari nama-nama Allah adalah As-Sami'. Allah Maha mendengar. Dan dalam kaidah ahlu sunnah wal jamaah, setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Namanya As-Sami', dia Maha mendengar. Sifatnya As-Sami', pendengaran. Allah namanya Al-Basir, yang Maha mengetahui, sifatnya Al-Basar. Nanti akan disampaikan nama Allah Al-Alim. Itu namanya Al-Alim, sifatnya Al-Ilm. Dan demikian seterusnya. Setiap nama pasti punya sifat. Tapi tidak sebaliknya. Tidak semua sifat ada namanya. Nah, ini kaidah ahlu sunnah wal jamaah. Ini untuk membantah kelompok Al-Mu'tazilah. Yang mereka mengatakan Allah punya nama namun tidak punya sifat. Kata mereka Allah punya nama As-Sami' bila sam'in. Maha mendengar namun tanpa pendengaran. Al-Basir bila basar. Alim bila ilmin. Ya, ini orang-orang yang tidak waras. Bagaimana dikatakan As-Sami' tanpa pendengaran. Maha mendengar namun tanpa pendengaran. Dia maha mengetahui namun tanpa pengetahuan ilmu. Ini sekali lagi orang-orang yang tidak waras akal maupun akidahnya. Allah As-Sami' disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhullah ta'ala dalam kitab beliau tadi Fiqh Asmaul Husna. As-Sami', pendengaran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu ada dua makna secara global. Jadi penyebutan Allah mendengar di dalam Al-Quran itu ada dua makna secara global. Yang pertama bermakna mendengar suara dari hamba-hambanya. Yang kedua maknanya mengijabahi permohonan doa hamba-hambanya. Adapun yang kedua mengijabahi doa hamba-hambanya, ini seperti kalau orang itu berdiri, iktidal, setelah rukuk, dia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, Allah mendengar. Itu kata ulama bukan sekedar mendengar, namun mengabulkan permohonan hamba, doa hamba. Ya. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim telah membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail alaihi ma'assalam. Beliau pun berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah amal ibadah kami. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha melihat. Ini yang dimaksud oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Kata-kata Allah mendengar itu ada makna al-istijabah, mengabulkan doa hamba. Bukan sekedar Allah mendengar, namun juga Allah mengabulkan doa hambanya. Adapun yang bermakna Allah mendengar suara hamba-hambanya, ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, sekedar mendengar apa yang diucapkan oleh hamba-hambanya. Suara hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Idrakul aswat. Seperti dalam firman Allah surat Al-Mujadilah ayat yang pertama.
Allah berfirman, "Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma." Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang perempuan, yaitu Khawlah, yang curhat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mendengarkan dialog antara Rasul dengan Khawlah tadi. Ini mendengar suara hamba-hambanya. Qad sami Allah. Allah telah mendengarkan. Kemudian makna yang kedua, kalau bisa kita katakan 1A, 1B ya, 1B, yaitu untuk at-tahdid, untuk mengancam. Bukan sekedar Allah mendengar, namun juga Allah mengancam. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran, ayat-ayat yang hampir-hampir terakhir itu, Allah mengatakan, "Laqad sami'allahu qawla alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqqin." Allah mengatakan, sungguh Allah telah mendengarkan ucapan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan Allah itu fakir, miskin, sedangkan kami kaya. Sanaktubu ma qalu. Sungguh kami akan mencatat ucapan mereka tersebut. Tentunya apa? Dengan ancaman akan diberikan azab yang pedih di akhirat. Itu bukan sekedar Allah mendengar, namun ada makna ancaman atas orang-orang al-Yahud yang melecehkan, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna mendengar dalam Al-Quran yang ketiga atau 1C, ya, itu lita'yid, untuk mensupport, untuk mengokohkan, menguatkan hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa. Para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam kisah Nabi Musa, Nabi Harun alaihimassalam. Allah berfirman kepada keduanya, "Innani ma'akuma asma'u wa ara." Sesungguhnya aku, kata Allah, bersama kalian berdua, yaitu Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam. Aku mendengar dan aku melihat. Ini makna mendengar lita'yid, kata para ulama, untuk mengokohkan Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam. Bukan sekedar Allah mendengar, namun juga untuk apa? Mengokohkan langkah mereka dalam berdakwah at-tauhid. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan nama Allah As-Sami'. Nah, kemudian nama Allah Al-Basir. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar dalam kitab beliau Fiqh Asmaul Husna, kurang lebih ada 40 kali Allah menyebut nama Al-Basir. Ya, wallahu bima ta'maluna basir. Allah mendengar, Allah melihat apa yang kalian perbuat. Ya, Al-Basir, Allah maha melihat, sifatnya Al-Basar. Ya. Kemudian ditambahkan lagi oleh Imam Al-Barbahari nama Allah Sami'un Alim. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Terkadang dalam Al-Quran Allah gandeng Sami' dengan Basir. Kadang Allah gandeng As-Sami' dengan Al-Alim. Di antaranya dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullah innallaha sami'un alim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasul, dan bertakwalah kepada Allah. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Bertakwalah kepada Allah karena Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini salah satu asar, pengaruh, dampak positif mengimani tauhid asma wa sifat atau mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang itu memahami, meyakini, menjiwai, menanamkan dalam dirinya Allah As-Sami' Al-Alim, maha mendengar lagi maha melihat, maka dia akan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu Allah maha melihat apa yang dia perbuat. Allah tahu apa yang dia lakukan.
Allah Maha mendengar apa yang dia ucapkan. Dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Maka seorang hamba yang punya keyakinan seperti ini betul-betul akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bekal menuju kepada ketakwaan kepada Allah, mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala, Allah menyebut nama alim itu kurang lebih dalam Al-Quran ada 150. Banyak sekali. Innallaha bikulli syai'in alim. Dan ini nanti akan berkaitan dengan pembahasan setelah ini, yaitu masalah iman kepada takdir. Kemudian kata Al-Imam Balbai rahimahullah, yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah terbentang. Ini seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullah maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Orang-orang Yahudi mengatakan yadullah maghlula, tangan Allah itu terbelenggu. Ghullat aydihim, Allah membantah ucapan mereka, tangan mereka lah yang terbelenggu. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat atas apa yang mereka ucapkan. Bahkan tangan Allah terbentang. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Seperti yang kita sampaikan tadi dari surat Ali Imran, bagaimana orang Yahudi menghina Allah. Di sini juga orang Yahudi menghina Allah. Maka kata para ulama, kalau Allah saja tidak selamat dari caci maki manusia, apalagi kita. Ya. Kalau Allah dan Rasul tidak selamat dari caci makian manusia, apalagi manusia yang penuh dengan kekurangan seperti kita. Ya, maka sekali lagi, jangan terlalu bersedih hati kalau ada yang mencaci maki, apalagi di saat-saat kita istiqomah, konsisten, berpegang teguh dengan akidah salaf, manhaj as-salaf. Nah, Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini apa adanya sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW, tanpa diserupakan dengan sifat makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diselewengkan maknanya, dan tanpa dinafikan. Kalau kita baca kitab-kitab akidah para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah, mereka menetapkan apa adanya. Yadahu mabsutatan. Tidak ada dari mereka yang mentakwil kedua tangan Allah ditakwilkan dengan kedua kekuasaan Allah atau dengan kedua nikmat Allah. Bahkan sebaliknya mereka membantah takwil seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, yang kitabnya masih kita kaji setiap hari Selasa. Ya, juga badan maghrib. Beliau di awal-awal kitab ketika membahas masalah kaidah dan akidah Ahlussunnah tentang tauhid asma wa sifat, beliau membantah takwil kelompok Jahmiyah Mu'tazilah yang mereka mentakwilkan kedua tangan Allah dengan kedua kekuatan Allah, dua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib meyakini sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Ini bagian iman kita kepada Allah, ini bagian iman kita kepada Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Dalam ayat yang lain surat As-Sad, ketika Allah berkata kepada iblis, "Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya?" Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, biyadaya? Dan kata para ulama, ini salah satu keistimewaan Bapak kita Nabi Adam alaihi assalam. Allah istimewakan dengan Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Adapun selain beliau, Allah ciptakan dengan kun, jadilah maka jadilah.
Ya, ini keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Makanya para ulama mengatakan orang-orang yang tidak mau menetapkan kedua tangan Allah, dia durhaka kepada bapaknya, yaitu Nabi Adam alaihi assalam. Nabi Adam alaihissalam Allah istimewakan dengan Allah ciptakan dengan kedua tangannya, namun ditolak oleh orang-orang tersebut. Ini anak-anak yang durhaka, yang mentakwil kedua tangan Allah dengan kedua nikmat Allah. Ya. Kemudian juga dalam segi bahasa kata para ulama, masa ada kata-kata kedua nikmat Allah, kedua kekuatan Allah. Nikmat Allah, kata Allah, wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ya. Secara bahasa, secara syariat, tidak benar mentakwilkan hal-hal tersebut. Dan sudah kita sampaikan, para ulama membantah takwil-takwil tersebut. Tidak ada sahabat Rasul tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam yang 4 mentakwil kedua tangan Allah dengan kedua kekuasaan, dua kekuatan, dua nikmat Allah, dan seterusnya. Mereka menetapkan apa? Adanya sesuai dengan dohirnya, tanpa diserupakan dengan tangan makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa ditakwilkan, selewengkan maknanya, tanpa dinafikan. Dan persamaan dalam kata, tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Ya. Manusia punya kaki, gajah punya kaki, semut juga punya kaki. Apakah sama? Tidak. Ini antara makhluk saya tidak sama, meskipun kata-katanya sama, kaki dan kaki. Namun, hakikatnya berbeda. Apalagi antara Al-Khaliq dengan Al-Makhluk. Nah, sekali lagi, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan semua sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, tanpa diserupakan dengan sifat makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diselewengkan maknanya, dan tanpa dinafikan ataupun diingkari. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, qad alimallah anal khalqa ya'sunahu qabl an yakhluqahum. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui bahwasanya makhluk-makhluknya akan memaksiatinya sebelum Allah menciptakan mereka. Ini seperti yang kita sampaikan masih ada kaitan dengan iman kepada takdir. Yaitu yang berkaitan dengan 4 tahapan iman kepada takdir. Atau 4 kandungan iman kepada takdir. Yaitu yang pertama, mengimani ilmunya Allah. Bahwasanya ilmunya Allah meliputi apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, bahkan yang belum terjadi atau yang tidak terjadi, dan bagaimana kalau terjadi dan bagaimana kejadiannya. Allah bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. La takhfa alaihi khafiyah. Tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Ini akidah Ahlussunnah, akidah orang beriman tentang ilmunya Allah. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Ini berbeda dengan akidahnya kelompok Asy-Syiah, Ar-Rafidhah qatarahumullah, yang mereka memiliki akidah al-bada', yaitu meyakini Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Dan ini juga akidahnya kelompok Al-Qadariyah yang telah ditahdzir oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam hadis yang sahih di awal kitab Sahih Muslim. Ada dialog antara dua orang tabi'in, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Mereka berdua datang dari negeri Basra, Irak. Ketika mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di kota Mekah, mereka minta fatwa kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang kelompok yang dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani yang memiliki keyakinan annal amra unfun, bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Maka Abdullah bin Umar pun mengatakan, lau anna li ahadihim mithla uhdin dahaban fa'anfaqahu ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang dari mereka, kelompok Qadariyah yang memiliki keyakinan tersebut, menginfakkan 1 gunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai dia beriman kepada
takdir. Yang mengingkari ilmunya Allah yang al-azali, maka dia kafir, murtad dari al-Islam. Maka kata para ulama, al-qadariyah al-ghulat, kelompok qadariyah yang sudah ekstrim, yang mengingkari ilmunya Allah, dia kafir. Nadiruhum bil ilmi, fa'in aqarru ghulibu, wa in ankaru kafaru. Kata para ulama salaf, kalau kalian berdebat dengan kelompok al-qadariyah, sampaikan masalah ilmunya Allah. Kalau mereka mengingkari ilmunya Allah, mereka kafir. Kalau mereka mengimani, maka mereka telah kalah. Intinya sekali lagi, seorang muslim, muslimah wajib mengimani ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang belum terjadi. Sekali lagi, ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, la takhfa alaihi khafiyah. Sebagaimana kata Imam Barbari di sini, Allah telah mengetahui makhluk-makhluknya, hamba-hambanya, manusia-manusia ini akan berbuat maksiat kepada Allah sebelum Allah menciptakan mereka. Ya. Ini wajib mengimani ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula wajib mengimani Alkitab, catatan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Apapun yang menimpa di atas muka bumi ini atau yang menimpa kalian dari musibah, tidak lain kecuali sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. Illa fi kitabin min qabli an nabra'ah, sebelum Allah menimpakannya. Contoh sebelum terjadinya musibah wabah corona ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengentaskannya dari kita semuanya, dan semoga Allah selamatkan kita dan keluarga kita dari virus corona ini. Ini adalah sekali lagi kejadian yang sudah Allah ketahui sebelum Allah menimpakan musibah ini. Bahkan Allah sudah mencatatnya dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana kata Rasul SAW dalam Sahih Muslim, Innallaha kataba maqadirul khalaik qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana. Allah telah mencatat takdir ini semuanya, takdir semua makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan kata Allah dalam lanjutan surat Al-Hadid tadi, ketika orang itu meyakini catatan takdir seperti ini, mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara dampak positifnya adalah agar kalian tidak putus asa, tidak terlalu bersedih hati, tidak stres, frustasi ketika musibah itu menimpa diri kalian. Ini sekali lagi karena kita tahu semua dengan takdir Allah. Ma asabaka lam yakun yukhti'aka. Kata Rasul SAW, apa yang telah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz untukmu atau atasmu dari kebaikan atau dari kejelekan tidak akan meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Namun yang tidak Allah catat untukmu dari kebaikan atau atasmu dari kejelekan, maka tidak akan mungkin menimpa dirimu. Maka seorang hamba ketika mengimani takdir seperti ini, hatinya akan tenang. Yang penting dia berusaha. Bukan beriman kepada takdir artinya tidak mau berusaha, tidak. Ketika ada wabah corona seperti ini, tidak ada usaha, kemudian pasrah begitu saja, tawakal begitu saja tanpa usaha, tidak. Ya. Rasul SAW, orang yang paling beriman kepada takdir, yang paling bertawakal, yang paling takut kepada Allah. Tapi beliau tetap berusaha. Bahkan beliau juga memotivasi manusia untuk tetap berusaha yang terbaik. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Berusahalah, bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat, dan minta tolong kepada Allah. Walau asabaka syai' fala taqul law kana kada la kana kada wa kada. Namun kalau engkau tertimpa musibah, sudah berusaha sebaik-baiknya, sudah bertawakal kepada Allah, minta tolong kepada Allah, tapi misalnya tertimpa musibah, jangan mengatakan seandainya-seandainya.
Namun katakanlah, ini sudah kehendak Allah. Ya. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma syafa'a, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah perbuat. Ya, maka hamba akan apa? Betul-betul tenang hatinya. Tidak terlalu gundah gulana, stres dan seterusnya. Semuanya apa? Diserahkan kepada Allah setelah al-amal. Bahkan Rasul SAW ketika bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adu fil jannati wa finnar." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali sudah dicatat tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Para sahabat bertanya, "Idzan natakil ala maqad kutib wa nadaul amal." Ya Rasulullah, kalau begitu kita nggak usah beramal, kita cukup bersandar kepada takdir saja. Kata Rasulullah, jangan. I'malu, berusahalah. Fakulun muyassarun lima khuliqalah. Berusahalah. Beramallah, karena semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti dalam kondisi seperti ini, harus ada usaha. Memakai masker, mengikuti prokes kesehatan dari pemerintah misalnya. Mentaati aturan pemerintah yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, ini usaha kita. Dengan apa? Didasari oleh iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang ketiga dari iman kepada takdir, mengimani al-masyiah, kehendak Allah. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Dan apa yang aku kehendaki, jika engkau tidak menghendaki ya Allah, tidak mungkin terjadi. Wa ma tasya'una illa an yasya'allahu rabbul alamin. Ini yang ketiga. Yang keempat, wajib mengimani semua ini adalah ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Kullu ma siwallahu alam. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah dalam kitab Al-Usulul Tsalatsa, semua yang selain Allah adalah alam, yaitu makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ini 4 kandungan iman kepada takdir yang wajib diimani. Kata Imam Barbahari, qad alimallahu anal khalqa ya'suna qabla an yakhluqahum. Allah telah mengetahui makhluk-makhluknya, hamba-hambanya akan bermaksiat kepadanya sebelum Allah menciptakan mereka. Ini seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah, itu manusia. Malaikat mengatakan, ya Allah, apa hikmah engkau menciptakan manusia yang akan merusak di atas muka bumi ini, yang akan menumpahkan darah. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih, bertahmid kepadamu ya Allah. Allah mengatakan, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Inilah ilmunya Allah. Allah mengetahui hamba-hambanya akan apa? Berbuat maksiat sebelum Allah menciptakan mereka. Ilmunya Allah, dan Allah dalam segala penciptaannya, takdirnya pasti ada hikmahnya. Ilmuhu nafidun fihim. Ilmunya Allah berlaku bagi mereka, atas mereka. Apa yang Allah telah ketahui pasti terjadi. Ini sekali lagi wajib mengimani ilmunya Allah. Ilmunya Allah, alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun.
Kata para ulama, Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, dan bahkan yang belum terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. La takhfa alaihi khafiyah. Falam yamnahu ilmu fihim an hadahum lil Islam. Ilmunya Allah tadi tidak mencegah Allah untuk memberikan petunjuk kepada mereka kepada Islam. Dalam artian, meskipun Allah tahu hamba-hambanya ada yang kafir, yang musyrik, munafik, ahli bid'ah, yang ahli maksiat, namun tetap Allah menjelaskan kepada mereka al-Islam. Menjelaskan kepada mereka jalan yang lurus. Sekaligus juga memperingatkan mereka dari kesesatan, penyimpangan, kesyirikan, kemaksiatan, dan jalan-jalan menuju neraka. Allah mengatakan, وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ. Dalam surat Al-Balad Allah mengatakan, kami menunjukkan kepada manusia dua jalan. Jalan ke surga dan jalan ke neraka. Jalan kepada kebaikan, jalan kepada kejelekan. Allah sudah menurunkan kitab-kitabnya, telah mengutus para rasul-rasulnya. Meskipun Allah tahu tidak semuanya mengikuti Rasul, tidak semuanya beriman kepadanya. Namun di antara hikmahnya untuk menegakkan hujjah atas mereka. Seperti yang Allah firmankan, rusulan mubasyina wa mundirin li'alla yakuna linnasi 'ala hujjatun ba'da rusul. Di dalam surat An-Nisa ayat 165 Allah mengatakan para rasul-rasul itu sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi peringatan. Apa manfaat Allah, hikmah Allah mengutus para rasul tersebut? Li'alla yakuna linnasi 'ala hujjatun ba'da rusul. Agar tidak ada lagi hujjah bagi manusia kepada Allah atau atas Allah setelah diutusnya para rasul tersebut. Tidak ada alasan lagi mereka menyimpang dari ajaran Rasul setelah Allah utus para rasul tersebut. Ini juga menunjukkan keadilan Allah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengadab manusia sampai kami utus para rasul untuk menegakkan hujjah atas mereka. Nah. Dan kata-kata an hadahum lil Islam. Allah berikan hidayah mereka kepada Islam. Hidayah, kata ulama ada dua. Hidayatu al-bayan wal irsyad dan hidayatu at-taufiq. Yang dimaksud dengan Allah memberikan hadahum, yaitu hidayah al-irsyad wal bayan. Allah jelaskan. Seperti dalam firman Allah surat Fussilat ayat ke-17 tentang kisah kaum Tsamud yang Allah binasakan dengan petir. Allah berfirman, فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Adapun kaum Tsamud, kami telah berikan hidayah kepada mereka. Maksud hidayah tersebut adalah hidayatul bayan wal irsyad. Allah utus Rasul untuk menyampaikan tauhid kepada mereka. Namun fastahabbul ama, mereka lebih condong kepada kesesatan, kesyirikan. Fastahabbul ama alal huda, mereka lebih mendahulukan kesesatan daripada petunjuk tersebut. Fa akhadathum sa'iqatul adzabil huni bima kanu yaksibun. Maka Allah timpakan kepada mereka petir azab yang menghinakan dengan sebab perbuatan mereka tersebut. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dari satu sisi Allah mengadab mereka dengan keadilan Allah. Karena Allah sudah memberikan rezeki kepada mereka, memberikan kehidupan kepada mereka, memberikan hidayah al-bayan wal irsyad tadi. Namun tetap mereka berpaling dari tauhid, berpaling daripada ketaatan kepada Allah, Allah adab. Ini namanya keadilan Allah. Dari satu sisi itu menunjukkan akan karunia Allah. Allah memberikan hidayah, menunjukkan kepada kebaikan. Itu hidayah, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Barbari di sini, wa man nabi alim karaman wajudan wa tafaddulan. Ketika mereka ditunjukkan oleh Allah kepada jalan yang benar, itu karunia dari Allah, luar biasa, nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
ucapan yang sudah masyhur, ma'an amallahu ala abadin nikmatan a'zama min an arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya daripada Allah memahamkan kepada mereka tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu nikmat yang luar biasa. Ya, namun orang-orang musyrikin, kafirin, mereka lebih mengutamakan, mendahulukan, condong kepada asyirku wal kufru. Maka ketika Allah azab, itu keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falalhamdu, dan bagi Allah segala puji. Nah, kita lanjutkan poin yang ke-82. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wa'lam annal bisyarata indal mauti thalathu bisyarat. Ketahuilah bahwasanya kabar gembira ketika kematian itu ada 3. Yuqalu, yang pertama dikatakan absyir ya habiballah biridallah wal jannah. Bergembiralah wahai orang-orang yang dicintai oleh Allah dengan keridhaan Allah dan dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa yuqal absyir ya aduwallah bi ghadabillah wan nari. Bergembiralah wahai musuh Allah dengan kemurkaan dari Allah dan dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga, wa yuqal absyir ya Abdullah bil jannati ba'dal Islam, atau dalam manuskrip yang lain ba'dal intiqam. Bergembiralah wahai hamba Allah dengan surga ba'dal intiqam, setelah mendapatkan azab, setelah mendapatkan siksa. Dalam riwayat di sini Al-Islam. Hada qaul Ibn Abbas, dan ini adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini masih berkaitan dengan masalah keadaan orang yang meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Kata Abdullah bin Abbas seperti yang dinukil oleh Imam Barbahari di sini, bahwasanya kabar gembira ketika orang itu meninggal dunia ada 3. Ini berkaitan dengan kedudukan manusia di dunia. Ada yang mukmin, dan itu terbagi menjadi 2. Ada yang mukmin yang betul-betul termasuk wali-wali Allah yang menjalankan kewajiban, meninggalkan larangan Allah. Ditambah lagi ada yang melaksanakan yang mustahab. Ya, ada pula yang mendolimi diri mereka sendiri. Dan yang kedua, kedudukan orang-orang kafir. Jadi di sini berkaitan dengan kedudukan manusia. Adapun mereka-mereka yang termasuk wali-wali Allah, yang Allah katakan dalam surat Yunus, ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak punya rasa ketakutan dan tidak pula bersedih hati. Siapa wali-wali Allah? Yaitu orang-orang yang beriman, yang bertauhid, yang tidak berbuat syirik, dan yang bertakwa kepada Allah, yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wali Allah. Ya. Dan wali Allah bukan orang yang gila, seperti keyakinan sebagian kelompok-kelompok kaum muslimin, na'udzubillah min dzalik. Ya. Wali Allah tentunya yang berakal, karena mereka melaksanakan ibadah kepada Allah. Mereka mukallafun. Ya. Dan ciri mereka yang pertama bertauhid, bukan yang berbuat syirik, bukan yang mengkeramatkan kuburan, bukan yang identik dengan klinik-klinik dan jimat-jimat dan seterusnya daripada kesyirikan dan khurafat. Namun yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan mereka bertakwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dan ini pula yang Rasul tegaskan dalam hadis Al-Wali. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi.
Barang siapa memusuhi wali-waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Kemudian siapa wali Allah? Kata Allah, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan kepada diriku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari yang aku wajibkan kepadanya. Ini ciri wali Allah. Kata Allah dalam hadits qudsi ini melaksanakan yang wajib. Ditambah lagi wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil. Senantiasa hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang mustahab, yang sunnah, yang nawafil sampai aku mencintainya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang dicintainya. Ini wali-wali Allah. Syaratnya bertauhid, syaratnya melaksanakan kewajiban. Dan tentunya orang itu berilmu. Kalau nggak berilmu, bagaimana dia akan bisa melaksanakan kewajiban tersebut? Ini poin atau kedudukan yang pertama, wali-wali Allah. Dan ini yang dimaksud oleh Imam Barbahari dari nukilan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya yang pertama, orang-orang yang diberikan kabar gembira dengan ya Habiballah, biridallah, wahai orang yang dicintai oleh Allah, bergembiralah dengan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita juga tentang firman Allah surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, yang betul-betul bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik, kemudian mereka istiqomah, konsisten di atas tauhid, maka ketika mereka mati, meninggal dunia, turunlah para malaikat seraya memberikan kabar gembira kepada mereka. Allah takhafu, jangan kalian takut. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu jangan kalian takut terhadap masa depan kalian di akhirat. Wala tahzanu, jangan bersedih hati, yaitu terhadap keluarga yang kalian tinggalkan di dunia, karena Allah pasti akan menjamin mereka, melindungi mereka, menjaga mereka. Dan bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Ini bagi hamba-hambanya yang istiqomah di atas at-tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas tauhid, dan semoga Allah berikan kita kabar gembira seperti ini dikala kita meninggal dunia. Kemudian yang kedua, abasyir ya adu Allah bi ghadabillah wan nar. Yang kedua ini bagi orang-orang kafir. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang sudah pernah kita sampaikan juga dalam pembahasan ini, ketika orang kafir mau dicabut nyawanya oleh malakul maut mengatakan, ya ayatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang jahat, yang jelek, yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallah, keluarlah kepada kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Namun sebaliknya dalam hadis Bara bin Azib, ketika beliau menjelaskan, ketika Rasul menjelaskan roh orang yang beriman dicabut oleh malakul maut mengatakan, ayatuhan nafsu at-tayyibah ukhruji ila ridwanin minallah, wahai jiwa yang baik, yang tenang, keluarlah kepada kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk an-nafsul mutmainnah. Nah, kemudian yang ketiga, abasyir ya Abdullah bil jannah ba'dal Islam. Dalam manuskrip yang lain ba'dal intiqam. Ini bagi umat Islam yang bertauhid namun masih berbuat dosa, maka kabar gembiranya dengan ucapan, wahai hamba-hamba Allah, bergembiralah dengan surga setelah mendapatkan siksa, sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar dari umat Islam, dari yang bertauhid, itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya adzabahu wa insya ghafarallah.
Jika Allah berkehendak, Allah adab dulu di neraka, namun tidak kekal di dalam neraka, pasti suatu saat masuk ke surga. Atau kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni langsung dan Allah masukkan ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azabnya fid dunya wal akhirah, dan semoga Allah menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah serta mengumpulkan kita di surganya kelak. Wallahu taala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Ini ada pertanyaan tentang apakah perkataan ini termasuk kaidah batil atau tidak. Seorang thalabul ilmi tidak mau masuk ranah perbedaan pendapat dari sang ustadz dengan ustadz lain. Cocok sama ustadznya yang ya silahkan datang, tidak cocok tidak usah datang. Ambil ilmunya saja, sebisa mungkin mengamalkan. Kadang ada kalimatu haqqin urida bihal batil. Ucapan yang hak namun maksudnya batil. Kadang ada sebagian orang sudah tahu kebatilan, namun pura-pura tidak tahu, tidak mau mengingkari. Naudzubillah min dalik. Ya, ini sekali lagi, sebagaimana kata Abu Ali Ad-Daqqaq, ya, as-sakit anil haq syaitan akhras. Orang yang diam dari kebenaran, dia setan yang bisu. Tahu ustadznya di atas kebatilan, namun summum bukmun umyun, karena fanatik dan sebagainya, bahkan membelanya. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka sekali lagi hati-hati dengan orang-orang yang tadi suka menebarkan ucapan-ucapan yang kelihatannya indah, namun di belakangnya ada kebatilan. Ya, al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Ya. Nah. Namun kita sering menasihati agar tulabul ilmi, para penuntut ilmu, betul-betul fokus dalam belajar agama, terutama akidah dan manhaj salaf, agar dia betul-betul tahu mana yang di atas al-haq, mana yang di atas kebatilan. Nah, ya, sudah sering kita sampaikan berkaitan dengan kebijakan pemerintah masalah vaksin, dan sudah kita posting ucapan Syekh Ali bin Hasan. Kalau memang pemerintah mewajibkan, melazimkan, maka sami'na wa ata'na, wajib mendengar dan taat kepada perintah pemimpin kaum muslimin tersebut. Ya. Namun kalau misalnya masih dikasih kebebasan, tidak diwajibkan, artinya masih istilahnya, ya kalau istilah syariat mustahab, ya maka tergantung kepada person masing-masing. Itu yang kita pernah posting dari ucapan Asy-Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu ta'ala. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lain, ini ada pertanyaan. Mohon nasihat kepada kami di tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai ini. Banyak saudara dan kawan berguguran sebab COVID. Bagaimana agar kami tetap teguh berada di atas hidayah sunnah ini? Sudah kita sampaikan secara global, seorang muslim dalam menghadapi kehidupan dunia ini, seperti tadi, kata Rasul, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Tetap semangat, tetap antusias menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Dalam urusan akhirat misalnya, kita tetap belajar akidah sahihah. Kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak tawakal kepada Allah. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, musibah-musibah dunia ini sebetulnya hikmah yang paling atau pelajaran yang paling berharga mengantarkan kita, mengokohkan kita untuk tetap di atas tauhid. Jikalau pandemi seperti ini,
Ini lebih mengokohkan tauhid kita kepada Allah. Semakin kita banyak berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Kita tahu diri kita la haula wala quwata illa billah. Ya. Banyak istighatsah, minta tolong kepada dikala susah. Ya. Jangan putus asa. Dan sekali lagi, ini musibah, hikmah yang paling besar yang bisa kita petik, semakin mengokohkan tauhid kita kepada Allah. Ingat takdir Allah tadi. Bahwasanya ma'asabaka lam yakul yukhti'aka. Apa yang sudah Allah catat nggak akan mungkin meleset. Apa yang tidak Allah catat tidak akan mungkin mengenai. Ini yang wajib kita apa? Pegang erat. Ini semakin mengantarkan kita kepada al-aqidah as-sahihah. Intinya sekali lagi kata Rasul, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangat tetap. Ya, meskipun sekali lagi musibah sangat luar biasa seperti ini. Demikian pula dalam urusan dunia. Untuk kita selamat, sehat walafiat, perlu apa? Berusaha, semangat. Memakai masker. Sekarang dengan double masker misalnya. Menjauhi kerumunan. Dengan kita apa? Ya, tidak banyak keluar dari rumah kecuali kalau ada kebutuhan mendesak. Usaha. Ya. Kata Rasulullah SAW, ikilha wa tawakal. Ikatlah unta itu dan tawakal. Ada usaha, ada tawakal. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jangan loyo, jangan lemah, tetap semangat. Tetap berusaha menjaga diri dari virus corona ini dengan tadi prokes dan juga banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Rasul juga banyak mengajarkan kepada kita doa dan zikir. Ya, misalnya zikir pagi dan petang, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samawati was samiul alim. Ya, minta perlindungan dari penyakit-penyakit yang berbahaya misalnya. Ini semakin sekali lagi berdoa kepada Allah, ya, bertawakal kepada Allah. Setelah kita juga apa? Melaksanakan usaha. Wallahu ta'ala alam, semoga Allah senantiasa menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dan semoga Allah menjauhkan kita dari virus corona, menyelamatkan kita darinya, dan semoga Allah segera mengentaskan musibah dari kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.